Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-temanku dari kelas 8A sampai 8E. Berjumpa lagi dengan saya, Ahmad Eki Rifai. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengenalan gaya belajar, ya. Pengenalan gaya belajar agar kalian memahami sebetulnya kalian itu tipe belajar yang bagaimana, gaya belajar yang mudah atau yang sulit, atau mungkin sering belajar tapi kalian itu nggak paham-paham atau nggak gampang hilang. Nah, oke, kita bahas mengenai tipe gaya belajar. Oke, bisa kalian lihat tayangan pada layar kalian, yaitu mengenal gaya belajar. Nah, sebetulnya belajar itu apa? Belajar itu seperti perubahan tingkah laku psikomotorik dan psikis kalian untuk mengarahkan, untuk mendapatkan sesuatu dengan arahan-arahan tertentu. Nah, untuk gaya belajar atau learning style sering diartikan sebagai karakteristik atau ciri-ciri dan pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan sebuah informasi tersebut. Jadi ketika kalian belajar, kalian itu sebetulnya pas di bagian mana? Nah, intinya dari gaya belajar kalian adalah mengumpulkan sebuah informasi. Entah itu kalian belajar tentang mata pelajaran berbagai apapun, atau belajar tentang kehidupan. Oke, gaya belajar itu ada 3. Kita lihat visual, itu kan tandanya mata. Berarti kalau visual itu tak gaya belajar dengan alat indera mata kita, yaitu dengan menatap. Nah, yang kedua adalah auditory. Auditory itu kan adalah gambarnya telinga kecil, ya. Berarti auditory itu adalah pembelajaran dengan cara mendengarkan. Nah, yang ketiga adalah kinestetik atau doit. Nah, itu bisa dilihat seperti orang lari, ya, kecil gambarnya. Itu adalah pembelajaran yang banyak menggunakan aktivitas atau gerakan. Lebih disukai itu menggunakan gerakan. Untuk penjelasannya, gaya belajar menggunakan visual, tadi kan menggunakan mata. Bisa dilihat, ada seorang anak kecil sedang melihat layar televisi. Nah, itu adalah gerakan mata yang belajar. Dari televisi, kita bisa belajar mengenai apa yang ditayangkan oleh sebuah televisi. Kadang kan televisi ada yang menyiarkan sebuah edukasi pendidikan, dari pelajaran ujian nasional sampai pelajaran yang mungkin bagi kalian itu asing. Nah, ciri-ciri yang pertama dalam pelajaran visual atau tipe belajar visual, yang pertama itu rapi dan teratur. Nah, maksudnya itu adalah kalian itu dalam melihat tayangan sesuatu tuh sukanya yang rapi dan teratur, dan bicaranya itu dengan cepat. Nah, kalau gambar itu kan biasanya gerakannya cepat, nggak mungkin kan kayak lelet lah kayak gitu. Terus perencanaan dan pengaturan jangka panjang yang baik. Yang keempat, teliti terhadap kedetailan. Jadi ketika kalian itu melihat, kita bisa lihat saja contohnya ketika kalian itu melihat gambar sebuah sepeda motor misalkan. Nah, kalau kalian bisa lihat detail, mungkin di situ ada gambar, misalkan gambar motor, tapi kenapa tidak ada knalpotnya? Pasti kamu akan lebih mengutarakan sebuah komentar, akan lebih detail. Wah, motor kok nggak ada knalpotnya, kan lucu. Nah, selanjutnya mementingkan sebuah penampilan. Nah, yang paling disukai adalah kalau penampilannya itu orang yang rapi, otomatis juga terhadap penampilan itu akan lebih detail. Nah, terus ada juga pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka. Selanjutnya, lebih mengingat apa yang dilihat dari apa yang didengar, karena yaitu tadi kalian itu adalah
tipe gaya belajar itu melihat dengan mata. Kadang kan kalian tuh ada yang melihat, ada yang sambil belajar mendengarkan musik. Tapi kenapa kamu tuh mendengarkan musik nggak bisa konsentrasi? Karena tipe belajar kamu itu adalah yaitu melihat. Terus melihat dengan asosiasi visual, yaitu dengan mata ya. Biasanya juga tidak terganggu dengan keributan, yaitu karena kalian itu melihat dengan fokus, lebih tertariknya itu menggunakan indera mata kalian. Selanjutnya itu mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal. Verbal itu adalah ucapan ya, lewat mulut, kecuali ditulis dan seringkali minta bantuan orang untuk mengulanginya. Selanjutnya untuk gaya belajar auditory bisa dilihat itu kan seperti tangga nada. Tangga nada, kalau kalian tuh pernah lihat tangga nada piano pasti akan seperti itu. Oke, ciri-cirinya berbicara kepada diri sendiri pada saat bekerja. Nah, ketika kalian itu mendengar, biasanya akan berbicara sendiri. Oh, ternyata narasumber mengatakan seperti ini. Mungkin nggak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu ungkapkan kepada temanmu. Maka biasanya akan refleks, berbicara kepada diri sendiri. Selanjutnya, mudah terganggu dengan keributan. Jelas, ketika kalian suka mendengarkan pembelajaran dengan metode pendengaran, ketika ada suara yang lain, misalkan membisingi telinga kamu, juga pasti akan terganggu karena tidak akan fokus. Makanya ketika kamu itu suka dengan gaya belajar dengan pendengaran, menggunakan telinga, silakan cari tempat yang nyaman dan kiranya juga tidak mengganggu lingkungan, entah bapak kamu, ibu kamu, atau siapapun. Selanjutnya, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Nah, nih siapa nih yang biasanya ketika membaca buku tulisannya itu bukan dibaca menggunakan hati atau kita diam, tapi menggunakan bibir. Nah, ini adalah salah satu ciri-cirinya ketika kamu biasanya membaca menggunakan mulut, menggunakan bibir, yaitu digerakkan. Itu adalah salah satu tipe belajar mendengar. Nah, ini senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Nah, mendengarkan jelas ya, dan membacanya pun dengan keras. Ya, bukan berarti keras itu berteriak, tapi itu kayak bicaranya nadanya itu tinggi. Selanjutnya, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, irama, dan warna suara. Nah, terus merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam berbicara. Ada setiap orang kepintarannya juga beda-beda. Ada yang sukanya itu menulis, ada yang sukanya dia itu berbicara. Misalkan di depan kelas dia dalam mengutarakan pendapat dan mengungkapkan sebuah materi, dia akan lebih jelas dan tertata. Tapi ketika dia suruh menulis, mungkin dari gaya tulisannya yang jelek atau bagaimana, jadi ada plus minusnya. Jadi orang ini biasanya itu berbicaranya hebat, seperti orang kalau disuruh debat, orang tipikal ini adalah orang yang baik. Selanjutnya, berbicara dengan irama yang terpola. Maksudnya terpola di sini konsisten atau gaya bicaranya tidak langsung to the point, tapi pelan-pelan, tapi menuju pada fokus apa yang dia bicarakan. Selanjutnya, biasanya merupakan pembicara yang fasih, yaitu tadi biasanya ini yang fasih-fasih seperti ini cocok kayak misalkan digunakan dalam hal teman kalian. Kalau dalam diskusi kan ada salah satu yang suruh menjawab sebuah pertanyaan dan berargumen dan saling mengkritik. Nah, ini adalah orang-orang yang bagus dalam sebuah kerja, andai kata orang yang auditorial atau sukanya pembelajaran menggunakan pendengaran. Terus lebih suka seni musik daripada seni lukis ya, karena yang namanya seni lukis dia akan melihat, itu akan lebih ke visual. Nah, kalau ini lebih ke auditorial, karena musik itu kan ada nada-nadanya. Dan
belajar dengan mendengarkan dan lebih mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Jelas didiskusikan daripada dilihat. Karena orang ini kan pandai bicara, ya pasti akan lebih suka dalam hal diskusi, berdebat, daripada berbicara atau daripada melihat. Oke. Yang ketiga, belajar kinestesiknya. Bisa dilihat, belajar kinestetik adalah belajar yang suka dengan praktek. Nah, ketika kalian mungkin ada pelajaran seni budaya atau setiap mata pelajaran dalam sekolah itu kan ada nilai dua, yaitu nilai keterampilan dan nilai teori. Teori itu maksudnya itu ketika kalian itu mempelajari pembahasan-pembahasan yang ada di buku. Kalau praktek, kalian itu misalkan pelajaran olahraga, kalian diberi penjelasan tentang bagaimana jalan cepat misalkan teorinya. Nah, nanti prakteknya itu yang akan jalan cepat. Sama dengan seni budaya, ada mata pelajaran seni budaya tentang musik, akan mempelajari musik, setelah itu keterampilannya langsung bisa dipraktekkan. Seperti itu adalah alat-alat tradisional ya. Itu adalah pembelajaran menggunakan gerak. Ciri-cirinya orang itu suka berbicara dengan pelan, bukan berarti dia itu nggak bisa ngomong banter, tapi adalah orangnya memang tipikalnya sukanya pelan dan perhatiannya pun kepada fisik. Misalkan fisik itu ya anggota tubuh kita dari rambut sampai kuku bagian bawah telapakan, fisik ya, fisik kita. Selanjutnya menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka. Nah, karena itu orangnya tuh suka dengan gerakan, cara pembelajaran dengan gerakan, otomatis dia akan lebih suka kayak misalkan bercanda pun dia lebih banyak ke arah-arah bersenggolan atau enggak, ya istilahnya misalkan tangan dengan tangan. Kadang-kadang ada teman yang bercanda hanya lewat mulut, ada yang lewat siku, ada yang lewat tangan, ada yang lewat gerakan fisik. Nah, dia itu orang yang suka gerak-gerakan dengan fisiknya. Berdiri dekat ketika berbicara dengan orang lain. Ya, dia akan lebih dekat ketika berbicara dengan orang lain dan selalu berorientasi pada fisik dan banyak gerak. Jelas. Ketika temanmu itu banyak gerak, otomatis ya dia akan lebih memahami daripada ketika ada orang yang diem mulu atau mungkin orang itu introvert. Nah, yang selanjutnya belajar melalui manipulasi dan praktik. Nah, dan menghafal dengan cara berjalan dan melihat, dan juga mempunyai perkembangan awal otot yang besar, yang mungkin kayak orang otot besar itu kayak istilahnya contoh dengan kuat ya, dan menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca. Nah, ketika kalian membaca bisa kalian menggunakan jari. Mungkin seperti kalian bisa dibayangkan kalau kalian mengaji Iqra itu masih menggunakan tuding. Nah, seperti itu. Tapi itu kecil. Kalau sekarang kan menggunakan tangan ditunjuk seperti ini. Dan banyak menggunakan isyarat tubuh. Isyarat tubuh itu misalkan kayak kita ngomong, jangan ke situ, tangannya akan seperti ini. Atau enggak seperti ini. Jadi ada isyaratnya. Atau menggunakan bahasa nonverbal. Terus tidak dapat duduk diam atau waktu lama, karena dia itu cenderung dengan gerakan-gerakan fisik ya. Ketika akan melihat yang diam-diam terus mungkin pegel mungkin pantatnya ya, atau enggak memang dia tuh enggak suka diam. Cara pembelajarannya seperti itu. Nah, mohon ketika kalian melihat tayangan ini, kalian pahami ya, sebetulnya kalian itu adalah tipe pembelajaran yang kinestetik, auditorial, atau visual, karena itu akan berperan penting pada perkembangan dari kamu. Nah, mungkin itu ya. Oke, teman-teman kelas 8, mohon ya, ini kan pembelajaran tentang PJJ ya, otomatis banyak kita itu menggunakan visual, yaitu menggunakan mata. Tapi dari SMP Negeri 1 Adimulyo
juga memberikan sebuah pembelajaran menggunakan auditorial, yaitu mendengar. Maka ketika ada teman ya yang suka pembelajaran antara auditorial dengan visual, ini sangat membantu sekali. Kalau gerakan, mungkin gerakannya bisa kayak diselingi lah istilahnya, itu sebelum kalian melihat video tayangan dari berbagai mata pelajaran yang telah diutarakan oleh Bapak dan Ibu guru, bisa kalian melakukan sebuah latihan pemanasan dulu. Dan saya berharap ketika materi pengenalan gaya belajar ini, kalian bisa lebih terarah atau lebih tahu sebetulnya kamu itu tipe belajar yang bagaimana. Dan ketika Bapak Ibu guru sudah memberikan tugas, dan pasti setiap minggunya itu akan ada yang namanya tugas diberikan, mohon untuk semuanya memperhatikan. Mungkin kita kadang ada rasa jenuh, lebih suka pembelajaran menggunakan tatap muka, tapi karena situasinya yang membuat kita seperti ini, kita syukuri saja dulu dan kita jalani saja, dan jangan sampai lengah. Karena ketika bila mana kalian tidak mengumpulkan tugas, nilai tidak akan dapat, dan nilai tidak akan dapat, nilai kalian juga rapotnya akan jelek ya. Itu juga mempengaruhi yang kelas 7 naik ke kelas 8, kelas 8 naik ke kelas 9, apalagi yang kelas 9 mau lulus. Dan kalian yang kelas 9 ingin mempunyai sebuah cita-cita yang tinggi, entah itu bisa sampai kuliah, entah itu bisa sampai SMA atau SMK, itu akan mempengaruhi. Dan kalau misalkan kalian tidak sampai naik kelas atau lulus, itu juga umur kan selalu bertambah, nggak mungkin umur bisa dicegah. Maka dari itu, mohon setiap harinya kalian perhatikan Google Classroom. Setiap notifikasi ada tugas, silahkan dikerjakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.